Ya, halo Famers, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di Fem Station. Inilah sebuah kanal perbincangan yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan persoalan ekonomi dan kebangsaan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fem Station. Dan Famers, di edisi kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini di berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, terutama ketika terjadi pandemi di mana pendapatan sebagian besar masyarakat mengalami tekanan yang cukup signifikan. Fenomena itu adalah berupa semakin maraknya pinjaman, fasilitas pinjaman online, dan semakin mudah itu diakses oleh kalangan masyarakat. Namun di balik mudah dan cepatnya proses pinjaman online, ada jerat di sana yang kadang-kadang bisa membuat sebagian pengguna layanan tersebut merasa terganggu, baik itu secara nominal bunga yang mereka alami, atau juga dengan cara penagihan yang terkadang di luar aspek kemanusiaan. Kita akan membahas tentang pandemi dan jerat maut pinjaman online. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di edisi seperti biasa hari Rabu adalah Covidonomics. Saya sudah bersama dengan narasumber tetap Covidonomics, Dr. Iman Sugema, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, dan satu lagi narasumber kami adalah seorang advokat, seorang lawyer yang banyak sekali melakukan upaya-upaya advokasi terhadap mereka yang menjadi korban pinjaman online, Bung Winner Johnson. Apa kabar, Iman, Bung Winner? Alhamdulillah baik. Selamat malam, kabar baik. Baik ya. Bung Winner, mudah-mudahan sudah kembali pulih, sudah kembali sehat. Amin. Survivor COVID-19. Oke, saya ingin ke Kang Iman dulu. Kenapa ada fenomena semacam ini? Pinjaman online yang begitu cepat menyebar dan kemudian juga direspon dengan sangat antusias oleh masyarakat Indonesia. Sebetulnya ada beberapa masalah struktural yang menyangkut industri keuangan kita ya. Pertama adalah masih banyaknya lapisan yang belum terlayani oleh institusi atau lembaga keuangan formal, ya kan? Lembaga keuangan formal tentunya punya prosedur yang sangat ketat, ya kan? Dari data diri, kemudian slip gaji dan lain-lain lah ya. Ya. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pinjaman kemudian tidak terlayani, ya kan? Jadi sepanjang marketnya itu ada, pinjaman online, pinjaman secara informal, ya kan, yang disebut lintah darat dan lain-lain, itu hampir pasti ada. Ya kan? Ya. Tapi mengapa yang online ini kemudian cepat merebak juga? Kalau misalnya lembaga keuangan informal, bank keliling lah dan lain sebagainya, itu sudah ada sejak dulu juga gitu. Ya, jadi ini kan merupakan kesempatan bisnis bagi yang mereka, ya, bagi mereka yang memang punya modal. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang punya kemampuan dalam hal, let's say, memanfaatkan situasi yang serba digital sekarang ini. Walaupun dengan cara yang relatively salah. Ya, yang problem struktural yang berikutnya adalah tadi yang kedua ya, yang ketiga ini adalah apa yang disebut dengan financial literacy. Literasi keuangan masyarakat kita relatif terbatas, sehingga mereka tidak begitu mengerti sebetulnya apa beda pinjol dengan yang lainnya. Mana yang formal, pinjol kan ada juga yang formal, yang diakui oleh OJK, ya kan? Ada juga yang ilegal, ya kan? Gitu. Nah ini kan dari segi konsekuensi hukum dan lain-lain tentunya akan sangat berbeda. Dan ini pengetahuan atau literasi finansial seperti ini kan pada umumnya tidak dimiliki oleh masyarakat.
Oke, jadi secara pasarnya memang pasti ada, pasti dibutuhkan, lalu kemudian juga mereka juga tidak terakses kebanyakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang formal, dan kemudian literasi keuangan juga sangat rendah hingga akhirnya kemudian bisa merajalela semacam ini. Dan ini di accelerate oleh pandemi, teknologi digital dan pandemi. Oh ya, teknologi digital dan pandemi membuat ini percepatannya jadi luar biasa dan semakin marak di mana-mana. Nah, problemnya adalah kemudian eksesnya ternyata luar biasa. Dan ini Bung Winner ini mendalami betul apa yang menjadi ekses dari adanya pinjaman online ini tadi. Sebenarnya seperti apa sih orang itu ditawari dengan pinjaman online, mereka kok bisa tertarik juga gitu? Ya, pinjaman online ini kan sebenarnya adalah aplikasi biasanya mereka itu. Ya. Aplikasi yang sudah mulai ada di baik di iOS maupun di Android, sistem Android. Dan itu biasanya dipromosikan. Kita kalau nonton YouTube hari ini kan selalu ada tuh iklan-iklan tentang pinjol. Lalu dipromosikan juga oleh beberapa influencer influencer di Twitter, influencer di Instagram, influencer di beberapa tempat. Mereka memang gencar mempromosikan ini. Lalu itu belum tentu legal ya, yang itu ya, yang dipromosikan. Yang dipromosikan mungkin legal, tapi kan dari situ masyarakat jadi punya pengetahuan. Oh, ada nih pinjol gitu kan. Nah, biasanya kan kalau di Android itu kalau kita install sesuatu aplikasi di bawahnya itu kan ada lagi aplikasi yang serupa, sejenis ya, yang mirip-mirip, yang sejenis ya. Nah, itu biasanya mereka klik, dan biasanya bahkan ada aplikasi yang kita pencet sekali, kita masuknya ke berbagai aplikasi jadinya. Jadi kita pencet 1, installnya jadi 5. Gitu. Daftar 1, datanya bisa ke yang 5 itu. Nah, dari situ, karena saya pernah coba juga, tapi walaupun saya nggak ikutan, tapi saya ingin tahu nih bagaimana sebenarnya pinjol itu, daftarnya bagaimana gitu kan. Saya dulu coba pakai handphone yang sama sekali baru, pakai nomor yang sama sekali baru, lalu kontaknya saya isi dengan kontak dinas-dinas gitu kan, supaya mereka kalau mau menghubungi ya ke dinas gitu. Jadi saya coba pakai itu. Kalau KTP ya KTP-nya benar lah, tapi nggak di approve karena mungkin kontak saya isinya dinas semua, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi Anda itu dimintakan akses untuk ke kontak Anda oleh si aplikasi. Iya, diminta akses ke kontak, dan bukan hanya itu, semua data disedot, foto, galeri segala macam itu disedot. Itu pasti ya, itu ketika kita daftar, itu semua sudah disedot data-data kita. Itu yang legal dan ilegal sama? Yang legal dan ilegal sama. Prakteknya sama. Mungkin sekarang sudah agak berbeda karena sudah menjadi persoalan. Dulu sebelum ini rame, ya mereka sama, prakteknya sama. Mulai dari pendaftaran sampai kepada penagihannya juga sama. Mereka sama-sama brutal juga, gitu, yang legal maupun yang ilegal. Ditambah dengan masyarakat kita kan, ya itu tadi pengetahuan mereka tentang pinjol. Dari mana mereka tahu? Ya dari influencer, dari iklan dan sebagainya. Itu yang mereka. Kalau yang SMS masuk gitu, Anda membutuhkan segala macam, itu juga sama atau lain? Itu juga sama. Ada yang ngasih link kan? Kalau dia kan, link. Nah, nanti link itu ke aplikasi. Kalau yang pakai Android ya ke Android, kalau yang pakai iOS ya ke iOS. Ke App Store. Jadi artinya mereka memiliki semacam pengetahuan dan teknologi yang cukup bagus juga dong. Siapa? Nasabah atau pinjolnya? Si pelakunya ini. Oh iya, kalau pelakunya kan memang ini kan sebuah fenomena yang tidak terlalu beda dengan alat pembayaran sebetulnya. Kan setelah munculnya Gojek dan OVO kan jadi seolah-olah semua itu kita bisa online kan, bisa online kan. Jadi orang sudah tidak terlalu asing lagi untuk membuat yang begini. Dan ini kan sebenarnya peer-to-peer lending ini bukan di Indonesia awalnya, sebenarnya kalau nggak salah di Cina malah. Tapi di Cina juga sudah ambruk juga, tinggal 25% tuh. Ya. Karena kredit macet juga kan? Ya, kredit macet mereka hancur karena itu. Tapi kalau di ya ini kan ada dua nih. Ada dugaan maksud saya ya. Ada dugaan juga pinjol ini kan juga money laundering. Jadi ya kalau misalnya ada uang kembali berapapun ya itulah uang yang menguntungkan kira-kira gitu. Oke.
Jadi mereka ini punya modal dan punya semacam kemampuan teknologi yang cukup lumayan untuk membuat aplikasi, kemudian menyebarluaskannya dan punya modal uang untuk beli. Jadi sama seperti katakanlah saya sebut satu misalnya Gojek. Mereka tuh sebenarnya operator saja. Karena ini kan peer-to-peer lending. Jadi ini si pemilik uangnya bisa aja saya, bisa saja Bung Hardi. Kemudian masukkan ke situ uang kita. Nanti dijanjikan berapa persen untuk kita kalau kita jadi investor. Nah, uang itu nanti dipinjamkan ke orang. Jadi ini berbeda dengan bank. Bukan seperti pinjam ke bank, tapi ini peer to peer lending. Jadi seperti saya minjemin ke teman tapi ada aplikasi yang memfasilitasinya kira-kira gitu. Oke, tapi kan mereka yang membuat aplikasinya ini ya cukup punya akses dan kekuatan juga. Itu orang Indonesia semua? Oh enggak, banyakannya dari luar malah. Dari luar tuh dari mana? Paling banyak tuh dari luar, kalau nggak dari China, dari Singapura ada. Oh, negara-negara di daerah Asia juga tapi? Asia, ya. Mereka invest di sini, terus supaya nggak, karena ini sifatnya peer-to-peer lending, ya mereka buka juga sebenarnya. Kalau mereka nggak buka investor juga mereka bisa jalan juga karena uang mereka banyak. Tapi karena ini mereka daftar sebagai peer-to-peer lending, ya mereka harus kasihlah beberapa untuk investor gitu supaya bisa masuk uang, atau pakai proxy supaya kelihatan seperti ada investor, bisa juga. Pakai proxy juga? Iya, bisa. Bisa juga. Bisa juga begitu maksud saya. Saya ke Pak Iman lagi. Jadi uang dari luar masuk ke dalam bisnis yang semacam ini, kok mereka bisa berani juga itu, Pak Iman? Ini kan memanfaatkan apa yang disebut celah informasi ya, atau celah digital ya kan, di mana di dalam dunia digital ini kan batas negara ini menjadi sangat tidak jelas. Kemudian batas regulasi juga tidak jelas, gitu loh. Anda bayangkan kalau sebuah institusi keuangan yang ada di Singapura atau di China ya kan, begitu bebas masuk ke Indonesia tanpa harus mendaftar dan punya klien atau customer di Indonesia dan punya data nasabah yang sedemikian lengkap. Ya, jadi kan sebetulnya ini pemanfaatan celah digital ya. Karena di dalam dunia digital hampir nggak ada batas negara atau jurisdiksi, itu menjadi sangat tidak jelas. Kira-kira Ya, tapi kenapa mereka tertarik ke Indonesia? Apakah mereka memandang Indonesia ini memang prospektif benar gitu untuk menjalankan bisnis itu? Dan apa yang menjadi menarik Indonesia? Kalau dari luar kan sifatnya begini, dari manapun juga nggak masalah. Yang jelas mereka itu kan berdasarkan aplikasi ya. Ya, aplikasi kan bisa di-download, diinstal oleh dari Indonesia, dari Filipina, dari mana, nggak ada batasnya, ya kan? Nah, mungkin saya nggak tahu statistiknya ya, karena kalau di dunia seperti ini kan menjadi dunia yang ilegal, ya kan? Mungkin di Indonesia saking banyak penduduk yang memang membutuhkan, ya kan, masalahnya menjadi besar. Kira-kira begitu aja sih, masalah mendasarnya. Gitu. Oke. Nah, Bung Winer, lalu kemudian muncul masalah dari penyaluran pinjaman online ini. Seberapa besar itu masalah diterima oleh para nasabah yang melakukan pinjaman? Biasanya dari mereka yang meminjam itu berapa persen yang kemudian itu bermasalah? Hampir semua, mungkin 90%. Oh, yang benar. Iya. Jadi gini, pada prinsipnya kalau kita sudah pinjam uang di pinjol, itu you sell your soul, kira-kira gitulah. Masa sih? Udah kayak perjanjian bisnis gitu? Iya. Jadi begitu kita pinjam ke pinjol, maka data-data kita itu semua sudah masuk. Akun Facebook kita ada di situ, Instagram kita ada di situ, kemudian akun Twitter, akun semua sosmed kita ada di situ, kontak semua ada di situ, semua hal yang penting-penting ada di situ. Bahkan kalau ada foto-foto yang kurang baik pun mereka bisa sudah itu. Jadi bener ya. Nah, nanti pada saat orang ini bermasalah, maka itu semua nanti mereka gunakan untuk menekan. Entah itu dengan mempermalukan, dengan menyebarkan informasi. Kan kita kan kalau pinjam kan harus foto KTP tuh, satu KTP dikasih, kemudian satu lagi kita sambil pegang KTP yang kita kasih itu.
Nah, foto itu nanti bisa disebarkan. Mereka bikin, karena mereka tahu kontaknya di mana, mereka bikin tuh grup WA antara teman-temannya. Apakah itu bahkan yang lebih parah? Jadi misalnya saya nasabah. Ya. Misalnya saya nasabah, lalu kemudian segala data saya ini diambil oleh si operator itu tadi, provider. Itu nanti kalau misalnya saya bermasalah dalam pembayaran, maka data saya ini kemudian dibikinkan grup orang-orang yang ada kontak dengan saya. Iya, dibikinkan grup. Yang lebih mengerikan itu grupnya itu isinya adalah HRD, calon mertua. Itu pernah kejadian. Ada HRD, calon mertua, manajer dan orang tuanya dibikinkan grup, ditulislah orang ini bla 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 gitu yang kurang menyenangkan. Tolong Anda kalian katanya urunan supaya bisa bayar utang orang ini. Katanya orang ini sudah jatuh miskin, sehingga harus menjual dirinya, kira-kira gitulah. Silahkan Anda urunan gitu, kumpulkan uang untuk itu. Itu baru tahap pertama. Tahap pertama. Itu tahap pertama, membentuk grup itu tahap pertama. Tahap kedua adalah menyebarkan kontak dengan mengirim SMS kepada orang-orang yang menurut mereka ini kayaknya berpengaruh deh. Dikirimlah SMS itu, isinya bahwa teman Anda ini adalah maling, dia penipu, dia berhutang, belum bayar, dia menggunakan uang kami dan tidak mengembalikan sebagainya. Tahap kedua. Tahap ketiga adalah menyebarkannya di sosmed. Kadang-kadang itu ditempel dengan gambar yang tidak senonoh, wajahnya wajah dia, gambarnya gambar tidak senonoh, ditempel terus diberi caption yang kurang senonoh juga. Itu yang terjadi. Belum lagi kalau teror-teror telepon sudah jelas. Maki-maki, bentak-bentak. Bentak-bentak, maki-maki. Saya kan pernah juga menyampaikan pada salah seorang yang saya tangani, saya bilang kasih nomor saya, biar dia nelpon saya. Ya ketika dia nelpon saya, kalau saya kan orangnya, kalau ada orang maki-maki ya saya lebih ahli dalam hal itu, kira-kira gitu. Saya maki balik gitu loh. Dia serang saya serang orang tuanya, kira-kira gitu. Jadi kapoklah mereka kalau lewat maki-maki, apalagi kalau diserahkan ke saya. Akhirnya mereka lewat sosmed itu. Itu yang, nah jadi, dan itu tidak akan berhenti sekalipun Anda melunasinya kalau untuk yang ilegal. Oh ya? Ya. Sebentar. Ini kebanyakan emang tidak lunas orang ini. Kebanyakan tidak lunas, tapi kalaupun lunas, karena nggak punya uang. Dan apakah memang bunganya terlalu besar? Bunganya berlipat. Seminggu itu sudah lebih dari 50%. Seminggu sudah lebih dari 50%. Maksudnya seminggu telat? Seminggu telat sudah lebih dari 50%. Oh, dendanya juga ya? Ya. Dan kalaupun dilunasi, ini ada yang nakal-nakal nih. Kalaupun dilunasi, data kita itu dipakai minjem duit lagi oleh pegawai pinjol itu. Asal. Tapi tidak semua, ada beberapa ya. Dan itu banyak di Facebook kok di-sharing. Jadi ketika kita sudah lunas, data kita dipakai lagi. Ada tagihan lagi. Ada tagihan lagi, dan pinjolnya nggak mau tahu. Pokoknya ini ada di data kami, Anda punya pinjaman segini lagi. Tolong dibayar, kalau nggak dibayar, sudah. Jadi makanya saya bilang, sekali Anda masuk pinjol, you sell your soul. You sell your life. Jadi ya itulah. Tapi kan masyarakat kita masyarakat yang konsumtif ya. Itulah yang menjadi titik mereka, sehingga mereka selalu mendapatkan nasabah baru karena kita sangat konsumtif. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi selalu dalam kondisi BU terus orang Indonesianya ini. Ya, tidak pernah bisa menabung. Jarang sekali orang yang menabung. Jarang orang yang bisa mengatur keuangan, gitu kan. Jadi itu yang kurang di masyarakat kita sebetulnya. Keinginan untuk menabung, keinginan untuk betul-betul menyiapkan segala sesuatu itu kurang. Biasanya mereka ya konsumtif saja. Ada handphone baru, mereka mau beli handphone. Gitu. Bahkan ada yang ikut pinjol hanya untuk membelikan handphone pacarnya. Pacarnya kabur, ya si laki-laki itu kabur, dia yang menanggung derita selanjutnya. Ya. Dia kerja sebagai buruh di garmen gitu misalnya. Ya, aduh, sudahlah. Itu menyedihkan memang. Dia ngomongin ranca ekek kalau itu mah dia. Nah, beberapa bahkan sampai mau bunuh diri sebelum mereka DM. Beberapa bahkan sudah sampai pada tahap mau bunuh diri sebelum mereka DM saya akhirnya. Saya bilang jangan bunuh diri, utang kamu nggak terlalu banyak, saya bilang. Dan kalaupun kamu nggak bayar juga, sanksi hukumnya hampir nggak ada secara praktikal, saya bilang. Karena kan kalau pidana sudah jelas tidak ada karena sudah pernah dicicil kan.
Lalu kalau perdata dengan hutang 3 juta, 2 juta, mereka mau sewa lawyer gimana caranya untuk gugat perdata. Jadi sebetulnya secara hukum pun mereka tahu bahwa mereka secara hukum lemah, makanya mereka pakai cara yang itu. Gitu. Secara hukum lemah, tapi mereka memanfaatkan semacam psikologi masyarakat kita yang memang punya nilai-nilai tersendiri kalau dalam memandang utang, ya. Ya, nah terus kalau mereka mau lapor, kasusnya ada puluhan ribu, polisi mau ngerjain itu aja, kan susah, nggak mungkin juga. Oke. Sorry, tapi sekarang ini yang ilegal aja yang kayak gini, atau yang legal sudah nggak seperti itu juga? Yang saya nggak bisa ngomong ya, tapi ilegal dan legal ini masih rame berarti. Ilegal dan legal bagi saya sih agak sulit saya membedakan, agak sulit, kira-kira begitu. Dari perilaku maupun apanya, saya agak sulit membedakannya. Agak sulit membedakannya. Ya, karena masuk akal loh. Mau legal tidak legal, kira-kira metodenya sama. Ada penjelasan teorinya gini deh, ya. Kalau di bank itu kan dia punya dasar hukum, ya kan, untuk menagih, ya kan. Dan kalau nggak lunas, maka aset atau agunan itu kan disita. Ya, nah, kalaupun itu pinjolnya legal dan tanpa agunan, terus mau mereka menagih tunggakan itu dengan cara apa coba? Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara teror itu tadi. Ya, kecuali dengan cara mempermalukan, teror dan lain-lain yang itu sebetulnya extension atau apa ya? Extension itu apa? Kelanjutan dari bank pelecit, ya nggak? Bank pelecit juga kira-kira begitu. Ya kan, apakah koperasi simpan pinjam, bank keliling, koperasi keliling, ya kan, ya metodenya ya sama sebetulnya. Tapi kalau bank keliling kan lebih banyak ke unsur saling mengenal, saling percaya, bergerak di pasar-pasar. Tapi kalau macet coba, teror juga. Nggak, masalahnya kan ini sepertinya kalau lembaga keuangan yang normal dia tidak mencari nasabah yang potensi macet gitu loh. Dia akan mengenali betul nasabah yang bisa membayar. Kalau ini kan seolah-olah justru kalau macet juga mereka jadi bagian dari semacam bagian yang pasti akan dijalankan dalam setiap kredit yang disalurkan, ada macetnya gitu, ada penagihannya. Ya memang pinjol ini kan tidak mengenal 5C, tidak mengenal 5C itu. Ya mereka sama seperti bank keliling sebetulnya mereka. Cuman kalau bank keliling bedanya adalah tadi itu mereka saling mengenal, jadi tahu usahanya apa gitu kan. Kalau bank keliling kan biasanya ke pasar tuh lihat. Ya adalah 5C-nya kecil-kecilan gitu ya. Ada jongkonya, ada tempat jualannya gitu kan. Ya masih jalan lah kecil-kecil gitu kan 5C-nya. Tapi kalau yang pinjol ini sama sekali dia acap. Siapa saja yang mau, asal kontaknya ada, datanya bisa dijual, ya sudah. Berarti kan risiko buat dia macet itu semakin tinggi dan itu kemudian membuat bunga dia besar. Tinggi juga. Iya, begitu. Ya, risiko tinggi, bunga tinggi. Oke. Famers, menarik sekali perbincangan ini. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi, ingin menanyakan sesuatu atau ingin berpendapat, boleh ditulis di chat room atau boleh Anda melambaikan tangan. Nanti kami akan memberi kesempatan untuk Anda mengemukakan gagasan atau pendapat Anda. Jadi tetap sampaikan, bisa melalui chatroom atau bisa melalui lambaian, dan tetap dukung kami dengan mensubscribe akun YouTube Fan Station. Sekaligus juga di sana Anda bisa memberikan komentar, like, dan menyebarkan tayangan-tayangan yang kami sajikan. Oke, ada Marbawi dari Lembaga Riset Sigma Pi. Sejauh ini bagaimana OJK ini, Bu Minor? OJK gimana? Ya, OJK itu dia hanya bisa menjangkau yang legal. Sekarang tuh berapa jumlahnya yang legal tuh? Ada sekitar ratusan. Saya kurang begitu periksa. Sebetulnya yang lebih harus bertanggung jawab adalah Menkominfo sebetulnya. Kan dia yang menguasai informatika ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang ilegal kan itu tugasnya untuk memblokir supaya tidak. Ini sama seperti dia memblokir aplikasi perjudian, aplikasi porno, ya sebetulnya sama. Cuman saya juga heran kenapa Kominfo tidak segencar kepada porn, tidak segencar kepada perjudian gitu untuk
aplikasi pinjol ini. Gitu kan, itu jadi pertanyaan. Kalau sama porn begitu gencar, ada katanya sudah jutaan tuh situs porn yang diblokir, juga judi, juga yang lain-lain. Bahkan Reddit saja yang hanya kebebasan berpendapat juga diblokir. Jadi sebenarnya kalau saya bukan ke OJK, karena OJK hanya bisa menjangkau yang legal, yang terdaftar, yang tergabung dalam asosiasi API namanya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau aplikasinya seharusnya itu adalah kerjaan Kemenkominfo. Kemenkominfo punya tugas untuk itu. Mereka jadi kementerian dapat anggaran untuk itu. Jadi OJK memang tidak dibekali dengan regulasi yang cukup untuk bisa membereskan persoalan ini, karena akar problemnya itu ada di aplikasinya, sisi teknologinya. Iya, betul. Enggak, saya pikir itu rejim pasif ya. Kalau Anda punya otoritas, ya kan, hanya membatasi diri pada apa yang sudah formal, itu namanya rejim pasif. Nah, mestinya kan ada rejim aktif, artinya lebih preventif. Ya. Sebelum masalah datang sudah dibereskan sama dia, ya kan? Jadi OJK seharusnya punya wewenang untuk itu. Ya, artinya begini, kalau dalam rejim pasif itu, ya, satu, maka yang menjadi tanggung jawab itu hanya yang sudah terdaftar. Kedua adalah yang diadukan, ya kan? Jadi udah legal, kemudian harus diadukan, ya kan? Ya, dilaporkan. Ini benar-benar sangat pasif, ya, sangat pasif. Nah, karena itu sebetulnya mestinya OJK itu kemudian bisa membereskan mereka yang tidak legal. Seperti begini loh. Kalau Anda tidak didaftarkan, produk Anda tidak didaftarkan halal, kan? Kemudian kan Anda menyebutnya itu haram, ya enggak? Uang itu sesuatu yang halal pun harus didaftarkan, apalagi yang haram, ya kan? Haram itu berarti sudah harus diberi dicegah untuk beredar. Iya, kan? betul. Jadi kasusnya ini mirip dengan barang yang terlarang, ya kan? Atau mau barang selundupan lah apa gitu ya. Nah, itu pastinya yang dicegah, ya kan? Atau yang ditangkal. Nah, satu solusinya berarti OJK ini harus proaktif untuk melakukan identifikasi yang beredar di masyarakat sekarang itu apa. Ya. Kan gitu loh. Karena sebetulnya yang punya kemampuan secara finansial untuk menertibkan ini adalah OJK. Ya enggak? Ya, oke. Dan alasannya apa? Alasannya adalah untuk melindungi konsumen nasabah yang sudah terdaftar. Ya. Ya, betul. Ya. Betul. Yang sudah terdaftar harus Jadi ini masalah mindset dari regulator aja. Ya. Jadi OJK-nya memang harus disentuh juga. Ini sama aja kalau saya bikin bank fisik gitu loh. Lalu kemudian banknya itu sebenarnya tidak terdaftar di OJK, kan tidak bisa menyalahkan ke tukang bangunannya gitu. Ya. Nah, cuman begini, hanya ada sedikit persoalan dengan pinjol ilegal. Kadang-kadang mereka itu operatornya tidak di sini. Ya, itu operatornya tidak di sini. Jadi makanya betul yang Pak, yang di luar negeri banyak sekali operatornya hanya di luar negeri. Di sini mereka kantornya juga nggak jelas di mana, kita tanya juga nggak tahu, mereka nggak ngasih tahu. Nah, betul yang dibilang Pak Iman bahwa OJK harus aktif. Artinya OJK harus menyisir tuh mana yang ilegal. Nanti dia lapor ke Kemenkominfo diskusi. Ya, saya rasa begitu harusnya. Itu. Iya. Jadi kebanyakan pinjol itu yang ilegal tidak di Indonesia dia berkantor. Operatornya. Jadi mereka punya server, punya kantor di luar, mereka di sini mungkin punya juga lah centeng-centengnya atau tukang tagihnya. Di sini hanya kantor tagih saja, dan kadang-kadang si penagih itu bekerja untuk 10 pinjol ilegal. Ada beberapa pinjol ini dari Nia Lestiani. Beberapa pinjol ada yang kadang mengirimkan surat somasi dengan nama lawyer. Nah, gimana Pak Winar tuh? Itu biasanya ngarang itu biasanya. Oh gitu ya, ngarang ya. Pernah juga ada yang dapat di email somasi, ya sudah dari struktur somasinya udah salah,
sudah tidak mungkin itu buatan lawyer gitu kan. Oh, jadi kalau sarjana hukum udah ketahuan lah kalau ini akal-akalan. Udah ketahuan, kalau lawyer udah tahu lah format somasi itu harusnya begini. Tapi jadi saya bilang sama dia, suruh datang pengacaranya. Gitu. Okay. Suruh datang. Kalau mau bikin laporan polisi, suruh bikin laporan polisi yang bagus, kasih figura, saya bilang gitu. Dan kita hadapi. Jadi, kasih figura ya? Ya, karena mereka ngancemnya dengan pasal pidana biasanya 372, 378. Saya bilang kalau mau bikin laporan, suruh bikin laporan yang bagus, kasih figura. Biar nanti kita datangin kantor polisinya di mana. Oke. Gitu. Ini dari Raden Josi Sutari. Menarik sekali. Josi dari Unkris. Tadi disebutkan pinjol itu bisa jadi money laundry. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, sederhananya begini, itu bisa jadi ya, belum tentu ya. Wah, belum tentu. Jadi bisa saja, karena dari prakteknya, terutama yang ilegal, itu kan dia memasukkan uang tuh ke sini. Peer-to-peer-nya itu ya tadi ya? Ya, uang yang kalau kita memasukkan uang ke bank, kan sudah jelas ada KYC. Kita mengisi form KYC dan seterusnya. Nah, kalau uang dari pinjol ini kan nggak jelas dari mana dia uangnya. Ya kan? Jadi bisa saja itu uang halal, bisa juga uang haram. Apalagi mereka dari luar negeri tuh itunya apa? Operatornya dari luar negeri. Kalau kita dapat pinjaman, uangnya itu ditransfernya dari mana sih? Dari virtual account. Enggak. Pokoknya saya nggak tahu ditransfernya dari mana, tapi tiba-tiba ada di rekening. Nanti kita bayarnya bukan ke rekening PT, bukan ke rekening perorangan, tapi virtual account yang besok sudah berbeda lagi. Oke. Ya, jadi kita tidak bayar ke kalau misalnya kita pinjam ke bank A katakanlah, maka kita kan kita bayarkan ke bank A-nya kan gitu kan. Ada rekeningnya, ada rekening kita malah di situ kan atas nama kita, jadi bisa auto debit, bisa segala macam, dan itu jelas kita pinjam ke bank A, rekeningnya kita punya buku tabungan juga di bank A kan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau ini nggak jelas, mereka pakai virtual account di mana, besok kita mau ulangi bayar ke virtual account yang sama tidak bisa karena sudah berbeda lagi namanya. Banknya itu tapi bank dalam negeri yang dipakai. Bank dalam negeri yang dipakai. Ya kalau soal masukin uang pelan-pelan kan itu kan ada tekniknya juga, Bang. Kalau kita masukin 50 juta sehari kan ya nggak kebaca. Jadi gitu kira-kira. Di bawah 100 juta masih nggak kebaca. Ya. Gitu. Jadi ini tali temali juga ada peran perbankannya juga, Pak Iman. Kalau itu kan ibaratnya gini lah, bank itu tidak mengerti sepenuhnya penggunaan virtual account yang dilakukan nasabah bank tersebut, ya kan? Karena bisa jadi loh. Kemudian ini sebetulnya virtual account sebuah lembaga formal. Kenapa begitu? Karena kemudian dipindah-pindah mungkin dia pinjam dari virtual account itu loh, ya kan? Nah, iya terus terang kalau kasusnya seperti ini kan sebetulnya yang terdeteksi oleh bank itu adalah nasabah yang baik, ya enggak? Iya. Nasabah yang baik. Kemudian nasabah yang baik itu kan berarti meminjamkan virtual account-nya, kira-kira begitu. Atau bisa jadi kayak gini, saya developer kan punya virtual account misalkan di sebuah bank, ya kan? Kan itu diatasnamakan untuk mencicil KPR. Bukan KPR loh, yang ini apa nih namanya yang sekarang populer buat cicilan tanpa apa sih namanya? Yang kalau Anda menginikan ingin membeli rumah, ya kan? Kakak cicilan 60 kali, cicilan apa? Oh iya. Cicilan uang muka, cicilan DP-nya. Iya, cicilan DP apa segala macam, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya bisa menumpang di hal-hal seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi memang ada semacam fasilitas-fasilitas juga yang bisa dimanfaatkan dalam tanda petik oleh para pelaku pinjol ini sehingga mereka lebih sulit untuk terdeteksi sudah ininya ada di luar negeri lalu kemudian memanfaatkan virtual account dan dari sana tapi mereka tahu persis informasi mengenai nasabahnya sampai ke hal-hal yang paling private. Di sisi lain nasabah sama sekali tidak tahu ini berhadapan atau berurusan
dengan lembaga macam apa? Iya, tidak ketahuan. Nah, ketika Anda pertama kali tergerak untuk mengurus soal pinjol itu kenapa, Bang Winner? Jadi karena di sosmed itu banyak sekali keluhan orang yang begitu susah dengan pinjol. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sampai mau bunuh diri gitu kan. Saya merasa bahwa ini kayaknya nggak layak gitu orang ini bunuh diri untuk hutang hanya sebesar itu. Terus ada lagi yang sampai orang tuanya ikut semua gitu ya, sampai dia dipermalukan. Saya bilang kalau begini caranya, saya harus lakukan sesuatu. Minimal untuk meringankan teman-teman itulah. Bantu secara fisik mungkin saya tidak bisa karena letaknya juga jauh-jauh gitu kan. Ada yang di Kudus, ada yang di mana gitu kan. Jadi saya juga tidak mungkin. Jadi saya buka waktu itu direct message ke saya. Saya bilang silakan Anda bertanya, nanti saya akan jawab, saya akan berikan konsultasinya seperti apa, free, tidak usah bayar, dan itu kira-kira ada sampai 700 DM saya harus ladeni. Okay. Rata-rata apa tips yang Anda berikan kepada? Ya, yang saya sampaikan adalah ganti nomor HP yang pertama. Ganti nomor HP dan terpaksa tidak menggunakan NIK yang sama, itu terpaksa. Karena kalau pakai NIK yang sama, kedetek tuh sama mereka, heran saya. NIK-nya kedetek NIK-nya. Jadi NIK kalau kita dulu nomor handphone itu kita daftarkan ada NIK dan ada nomor KK ke 444 itu loh. Waktu pertama kali itu diwajibkan. Betul. Nah, mestinya kan yang punya itu lembaga-lembaga khusus kan? Ya, tapi kalau kita ganti, kita daftarkan nomor baru dengan NIK yang sama, si pinjolnya masih tahu itu pemiliknya kita. Oke, canggih. Itu satu. Kedua, saya bilang ganti HP karena sudah jelas emailnya pasti. Emailnya juga jadi kebaca. Oh ya, jelas. Itu emailnya pasti kebaca. Lalu yang ketiga, saya bilang sudah kirim WA ke semua, ke teman-teman, keluarga dan sebagainya. Bilang saja, ini terpaksa mereka harus merekayasa tuh. Bilang saja bahwa saya pernah diminta oleh lembaga keuangan untuk memverifikasi sesuatu, saya kirim KTP dan saya kirim foto saya sedang pegang KTP dan ternyata itu disalahgunakan. Jadi apabila nanti ada yang nge-WA atau yang nge-SMS atau apapun, mohon supaya diabaikan. Kira-kira gitu, itu yang saya sarankan sama mereka. Supaya jadi orang-orang yang ada di kontak itu kamu kirim, saya bilang, ke semua kontak supaya mereka nanti kalau ada yang WA atau ada yang SMS mereka sudah maklum gitu bahwa itu adalah kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau sudah tersebar, saya bilang sama mereka ada dua hal, kamu mau lapor polisi boleh, tapi sebaiknya sudah didiamkan saja karena nanti juga selesai sendiri. Karena kalau lapor polisi juga belum tentu bisa karena jumlahnya banyak sekali dan karena ini di luar, kemungkinan jumlah anggota polisi kita dan kekuatan polisi kita tidak akan sanggup untuk melawan. Pernah ada yang mencoba itu? Kasus yang sebenarnya ada dan sudah ditangkap juga oleh polisi. Ada sebagai kasus, ya maksudnya. Tapi kasusnya jadi mungkin apa, penganiayaan atau? Bukan, IT kasusnya. Oh, IT juga? IT, ya. Jadi mungkin itu untuk memberikan efek jerah, tapi kan mereka tahu bahwa kalau misalnya ada 5.000 kasus kan tidak mungkin. Mereka ini orang-orang, ini kan orang-orang lapangan yang sudah paham dari dulu apa gitu yang bisa mereka. Apalagi orang Indonesia kan kalau untuk urusan curang-mencurangi kan kita sangat luar biasa dalam hal. Kalau soal olah-mengolah ya udah tahu lah. Ya, kira-kira gitu. Jadi saya itu yang saya sarankan sama mereka, diamkan saja. Nanti juga mereka kalau sudah tidak ada sudah berkali-kali tidak bisa, mereka juga akan berhenti. Saya bilang gitu. Yang penting sekarang kamu harus kuat. Saya bilang gitu aja. Kamu harus kuat karena ini hutang nggak seberapa. Kamu nggak akan kemana-mana. Saya bilang nggak akan masuk proses hukum, nggak akan masuk kemana-mana. Mereka tahu bahwa ini tidak bisa diproses hukum, makanya mereka melakukan itu. Oh gitu bang, iya saya bilang. Udah, santai aja. Sekarang tinggalkan semua sosmed. Saya bilang, kamu bekerja cari uang untuk keluargamu. Nanti kalau punya uang lebih baru bayar mereka. Saya bilang. Sosmed hindari ya? Ya hindari dulu sosmed karena pasti stres kalau lihat sosmed. Oke. Nah, setelah itu tidak ada lagi upaya hukum dan lain sebagainya yang akan bisa dilakukan atau yang akan menimpa kepada kita?
Kalau upaya hukum nggak ada ya, saya rasa karena pidana tidak bisa karena dia sudah pernah bayar juga cicil, artinya jadi perdata kan? Ya. Nah, kalau perdata dengan hutang 5 juta mau memperkarakan orang, dia bayar lawyer aja udah berapa? Udah susah. Jadi secara berapa nilainya yang lapor ke Anda? Kalau per pinjolnya sih kecil, hanya maksimal per pinjolnya itu 8 juta. Pinjamannya? Per pinjolnya ya. Cuman ada yang sampai per orang. Oh, per orang. Ada yang sampai 40 pinjol dia. Bandel juga lagi. Iya. Bandel juga dia. Oh, tapi belum tentu. Jadi gini, dia hutang dari pinjol A, pinjam dari pinjol B, bayar ke pinjol A gitu. Tapi selesai dengan pinjol A-nya? Enggak juga. Loh. Bayarnya cuma sebagian karena dia akhirnya dari pinjol B ini juga nggak mencukupi karena bunganya tinggi kan. Jadi dari pinjol B ini juga mencukupi, dia pikir dia akan dapat lagi dari mana, terpaksa. Jadi kalau misalnya minjem 1 juta gitu, ya. Pinjam 1 juta, itu biasanya temponya berapa lama dan berapa nanti akhirnya dia membayar? Mereka ada tempo 20 hari kalau nggak salah, 20 hari ya? Gitu. Ya 20 hari, ada 30 hari. Itu nanti jumlahnya jadi berapa? Yang mereka terima nggak sejuta. Nggak, yang mereka terima 635 mungkin begitu. Oh, gede banget. Provisi. Ada potongan provisi dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Oh, gede juga tapi potongan. Kita pun nggak tahu potongan itu untuk apa, tiba-tiba sudah muncul di rekening kita dan mau mempertanyakan kemana. Tidak ada akses. Nanti habis itu mereka membayar senilai lebih dari sejuta. Kalau dari bisa 2 juta. Bisa 2 juta lebih. Nggak beres. Jadi ya emang akhirnya orang dicari macetnya dong kalau gitu untuk jadi. Iya, bayangkan saja terima hanya 650.000, hutangnya 1 juta, disuruh bayarnya lebih dari itu nanti. Kalau telat ya bisa jadi 2 juta malah. Karena hitungan bunga mereka entah bagaimana canggih sekali, bisa cepat. Yang legal gitu juga nggak sih? Yang legal sih enggak ya, karena mereka ada ilustrasinya katanya, tapi nggak tahu. Katanya ada ilustrasinya, bunganya untuk sebulan saja bunganya katanya hanya 65.000 katanya dari 5 juta itu. Nah, itu di iklan saya lihat, kalau itu mah di iklan ada. Ya, itu di iklan. Prakteknya saya sulit membedakan dengan ilegal. Seperti saya sampaikan tadi, sulit membedakannya dengan ilegal. Sulit membedakan dengan ilegal. Bagi saya sulit membedakannya dengan ilegal. Jadi artinya kalau dengan demikian OJK harusnya mengambil sikap bahwa semua pinjol itu dilarang kecuali yang sudah terdaftar. Kalau saya sih lebih setuju semua pinjol dilarang. Karena kontribusinya juga minim, tidak ada kontribusi apa buat kita. Dia kan bisa beli handphone baru nanti. Nah, itu kan berarti pinjol itu hanya mendukung masyarakat konsumtif untuk lebih konsumtif lagi. Jadi saya tidak setuju pinjol itu. Jadi sudahlah, bantuan pemerintah kan ada kalau untuk yang produktif kan. Jadi buat apa ada pinjol lagi gitu menurut saya. Pak Iman, buat apa ada pinjol lagi? Beginilah, sebetulnya kan ada learning proses dari regulator. Regulator itu butuh belajar karena sekarang ini kan fintech itu kan semuanya menjual euforia digitalisasi, ya enggak? Ya. Dan buat regulator juga ini merupakan shock yang baru. Kalau dalam bergaul kan kita ada yang namanya gegar budaya. Ya, shock, ya kan, gitu loh. Ini culture shock. Iya. Ini pun kan merupakan shock digital bagi regulator. Mereka harus bersikap seperti apa kan butuh waktu untuk belajar, ya enggak? Mempelajari, ya kan? Nah, yang saya khawatirkan justru tidak belajar. Iya, belajarnya paling nggak lambat, korbannya banyak. Ya, jadi sebetulnya Bung Winner seperti Bung Winner itu bisa juga sih melakukan langkah-langkah untuk membuat efek jerak terhadap para operator pinjol. Caranya gimana? Udah sebarin aja aplikasinya, ya kan? Diminta seluruh rakyat Indonesia pinjam secara online. Wah, 1 juta dan serentak tidak bayar. Betul. Saya sudah itu. Balik dikerjain. Itu Pak Menteri pernah bilang begitu.
Menteri Kominfo. Pak Menteri Kominfo kan pernah bilang pinjol ilegal sebanyak-banyaknya katanya, dan nggak usah bayar yang ilegal. Gitu. Untuk menghukum itu tadinya. Ya. Pak Menteri pernah bilang begitu. Cuma ya repot juga kan, di lapangan tidak sesederhana itu. Kalau saya sih setuju dengan Pak Iman tadi, makanya saya minta supaya pinjol itu diberhentikan dulu sampai pemerintah belajar bagaimana menghandle ini. Pak Iman ini belum bisa menghandle, ya ditutup aja lah. Nilai pinjol itu udah triliunan loh itu, pinjaman online. Kalau triliunan sih pasti, ya kan, gitu. Pastilah. Pasti jauh lebih cepat dibandingkan konvensional. Yang konvensional tapi yang ilegal lah ya. Ya. Gitu loh. Pasti jauh lebih cepat karena customer base-nya juga udah pasti jutaan. Aplikasi. Ini tuh. Kan, jadi yang apa namanya, yang legal aja udah 120 triliun. Pinjamannya yang legal. Nah, padahal ilegal jumlahnya berkali-kali lipat kalau tadi kata Winner. Dan itu uang, kalau Winner bilang, bohirnya ada di luar negeri. Jadi itu uang tuh ngalir dong kalau gitu. Keluar banyaknya. Iya, kira-kira seperti itu. Nanti pada akhirnya kalau memang taat banyak yang terlalu taat untuk membayar, kan? Pada akhirnya kan uang tersedot keluar karena krediturnya berasal dari luar. Ya, tapi kalau kita sedot, kita pinjam semua, kemudian nggak usah dibayar, ya udah palingan neraca pembayaran kita jadi naik itu dari situ. Iya benar. Banyak uang beredar di kita. Nah, tapi kan pada dasarnya orang harus dimengertikan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dia punya masalah jerat utang dengan lembaga keuangan, itu secara hukum seperti apa sebenarnya itu, Bung Winner? Ya, kalau dia dengan lembaga keuangan yang legal, ya kalau jumlahnya kecil dan dia pernah membayar, sebetulnya tidak akan bisa kemana-mana. Kita mau bicara perbankan pun yang konvensional nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya tidak ada agunan. Tidak ada agunan, sudah pernah bayar, palingnya ditagih-tagih aja, tidak akan bisa kemana-mana gitu. Kalau yang ada agunan, ya agunannya lah yang dijadikan alat pembayaran. Kalau kemudian ada semacam restrukturisasi. Ya, nah cuman kan kalau pinjol, kalau kita khusus bicara pinjol kan untuk menghubungi kantornya saja kita bingung di mana. Taunya kita diteror aja. Kita cari kantornya juga nggak ada gitu loh. Jadi kita tanya di mana kantornya, untuk apa mau ke kantor, katanya bayar aja katanya gitu. Jadi susah untuk pinjol ilegal ini gitu. Jadi masyarakat mau restrukturisasi, mau apa, tapi kalau pinjol ilegal sudah jelas tidak akan bisa mereka membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pertama, mereka ilegal. Sudah jelas itu sudah menutup semua kemungkinan untuk bisa memperkarakan. Gitu. Kalau yang legal, ya kalau mereka mau silakan dengan utang 2 juta, 3 juta mereka maju ke pengadilan, silakan saja kalau mau. Jadi mereka memiliki sebenarnya kelemahan dalam aspek hukum. Ya. Tapi mereka memegang informasi. Ya, betul. Nah, sebagai kompensasi dari posisi hukumnya yang lemah itu tadi, informasi tentang kita yang kemudian nanti akan mereka pergunakan. Oke. Nah, dengan situasi kayak gini, Pak Iman, ini perbankan konvensional, lembaga konvensional harusnya bagaimana gitu? Masa ngebiarin orang butuh uang lalu larinya ke pinjol semua gitu? Pemerintah harusnya bagaimana kalau begini? Ya kan gini loh, bank atau lembaga keuangan apapun untuk mengurusi market yang segede gini aja ya, belum terlayani semua. Hanya saya bilang cenderung yang unbankable, artinya yang tidak bisa diservis oleh dilayani oleh bank atau lembaga keuangan formal, ya kan? Dan nggak mungkin bagi mereka yang sudah mengerti mengenai bank atau lembaga keuangan yang konvensional, ya kan? Itu pinjam ke pinjol, hampir nggak mungkin, ya kan? Hampir nggak mungkin. Nah,
yang jadi masalah itu bukan di banknya, tetapi di masyarakatnya, karena pengetahuan literasi mengenai keuangan ini relatif terbatas. Bagi yang sudah punya literasi, nggak mungkin juga mereka pinjam ke pinjol, kecuali mereka bareng-bareng, yuk kita sepakat untuk nunggak, ya kan? Ada 5.000 atau 10.000 atau 1 juta orang, ya kan? Sepakat kapok gitu. Nunggak, ya udah, bikin mereka kapok, kan kira-kira begitu. Yang tidak literate, waduh, udah pusing duluan tuh. Diteror lah ya ke tetangganya, diteror ke teman kantornya, diteror ke apanya kan. Jadi masyarakatnya harus secara dididik secara intens tentang literasi keuangan harus seperti apa. Terus mereka juga paling nggak harus bisa mengatur keuangannya juga lah. Jangan dikit-dikit tergiur dengan gaya hidup yang terus-menerus nggak bisa diikutin sebetulnya gitu loh. Ya, terutama pola hidup yang konsumtifnya itu yang agak repot. Pola hidup yang konsumtifnya. Tapi kalau memang mereka butuh sekali, nah ini seharusnya bagaimana mengatasinya, lembaga keuangan mikro yang lebih bersahabat dengan kepentingan publik harusnya bagaimana tuh Pak Imam? Begini ya, inisiatif itu kan sudah banyak. Kalau yang dari BUMN kan ada, dari PNM itu. Ada permodalan madani. Iya kan, walaupun kadang-kadang dipelesetkan kalau di Sunda mah itu Bang Emok, karena kan. Iya. Sambil duduk Emok. Ya kan gitu. Ibu-ibu ya. Ya, inisiatif itu sudah banyak. Ya kan? Tapi tetap aja selama masyarakat itu memang belum sepenuhnya terlayani atau belum sepenuhnya bankable, ya kan, maka orang akan cenderung pinjam, atau masyarakat akan yang tidak terlayani itu akan pinjam ke lembaga-lembaga yang tidak formal. Mau itu adalah online ataupun offline. Ya, dan online sekarang lebih mudah prosesnya, sehingga itu jadi lebih. Oh iya, dan karena merasa tidak berdosa orang. Klik datang transferan. Gampang sekali itu pinjam online itu. Cuma aplikasi, ya kan, baru ketahuan malunya belakangan kan, kira-kira. Jadi emang masyarakatnya juga harus. Edukasi ini yang mungkin penting ini ada dari orang-orang semacam Bung Winner ini. Kan ya bikin udah closing grup yang besar-besar, grup ya entah 10.000 atau berapa ribu orang, ya kan. Ya, fanpage di Facebook lah, di mana gitu ya, supaya kemudian ini masyarakat juga mengerti ya cara menghadapi pinjol, kan yang dibutuhkan oleh masyarakat nih, kalau sudah kecemplung di mana ya. Nah ini kan nggak pernah diedukasi oleh siapapun, ya kan, karena memang yang bisa mengedukasi itu yang sudah langsung pernah berurusan dengan orang-orang yang kena jebakan, kira-kira begitu. Dan itu orang-orang kayak Bang Winner. Ya. Bung Hardi, mohon maaf, saya kalau tidak ini lagi, saya ada yang harus saya selesaikan. Bentar, paling cuma 2 menit. 2 menit. Baik. Jadi dengan demikian, Bung Winner, jangan pernah coba-coba berurusan dengan pinjol. Jangan. Oke ya. Cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu prinsip ya. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita, nggak usah pengen apa-apa, nggak usah pengen seperti orang lain, nggak usah punya pola hidup yang konsumtif. Itu kira-kira. Jadi kalau itu kita nggak akan terjerat dengan itu. Jadi kalaupun dia kepepet, pinjol pun bukan solusi menurut Anda? Bukan solusi. Mending pinjam ke saudara. Ya. Pikirkan solusi lain. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bung Winner, terima kasih Kang Iman, terima kasih Pak Emar semua. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi pelajari betul literasi keuangan, coba dulu akses di perbankan yang biasa, jadilah nasabah perbankan yang biasa, menabunglah untuk kebutuhan Anda ke depan, jangan nanti Anda menunggu kepepet lalu kemudian terjebak oleh pinjol. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pada kita semua. Terima kasih sekali lagi dan
simak terus tayangan di Fame Station, karena besok Fame Station juga akan tampil dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Kita akan membahas tentang peran BUMN dalam menopang ekonomi selama pandemi. Kita tahu semua perusahaan kebanyakan yang tiarap, sehingga ekonomi praktis dijalankan oleh BUMN. Apa risikonya dan apa prospeknya kita akan bahas besok dengan Profesor Hermanto Siregar dan Bung Arya Sinulinga. Jadi tetap di Fame Station. Stay home, stay safe, stay healthy, stay tuned di Fame Station. Saya Hardy Hermawan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.